Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Jadi ini video saya berdasarkan pertanyaan teman-teman semua melalui Instagram untuk terkait drone mapping. Tentunya yang paling banyak tanya itu adalah di drone DJI Mavic Air atau DJI Air ya. Tapi ini masih seri Mavic sih teman-teman ya. DJI Mavic Air 2. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pada teman-teman semua untuk melakukan mapping atau pemetaan menggunakan drone DJI Mavic Air 2 ini. Dan syaratnya adalah teman-teman harus menggunakan remote RC N1 ya. Jadi remote yang generasi pertama atau istilahnya remote biasa lah kayak gini ya. Terus kemudian menggunakan HP dan aplikasinya kali ini saya menggunakan DroneLink. Nah, teman-teman kalau misalkan bertanya, Mas, pakai drone deploy bisa nggak? Saya lihat di webnya drone deploy itu bisa untuk Mavic Air 2. Jawabannya adalah bisa. Teman-teman harus menggunakan iPhone dan drone deploy-nya harus yang berbayar atau harus yang berlangganan teman-teman. Ini ya, DJI Mavic Air 2. Terus kemudian yang perlu teman-teman siapkan adalah selain drone-nya, remote, teman-teman juga harus menyiapkan kabel. Dan untuk DroneLink sendiri itu berlangganan teman-teman. Kebetulan ini saya berlangganan yang Elite. Udah sekitar hampir 2 tahun yang lalu itu saya pakai yang seri Elite sekitar 900-an ribu. Dulu masih 1 juta berapa gitu. Sekarang 900-an ya. Lebih murah. Kenapa kok saya pakai DroneLink? Karena dulu drone saya adalah DJI DJI R2 yang R2S, DJI R2S yang pakai smart controller. Nah, itu bisa juga. Smart controller kan basisnya Android ya, teman-teman ya. Terus kemudian untuk langkah-langkahnya buat teman-teman yang mungkin pemula itu teman-teman bisa langsung download aplikasi DroneLink, itu bisa di HP Android dan juga bisa di HP iPhone. Dan nanti untuk membuat jalur terbangnya itu kalau aplikasi yang pakai seperti ini tuh gampang banget teman-teman. Jadi istilahnya instan nih kayak gini ya. Ini saya buatnya di komputer. Jadi kita tentukan dulu titiknya di mana, terus kemudian kita tentukan jenis drone-nya. Dari sini kan kita bisa lihat ya untuk jenis drone-nya apa. Ini kita pilih yang Mavic Air 2 yang 48 megapiksel. Terus kemudian untuk front light sama side light saya biasanya di 70% sama 75%. Mode capture-nya di foto type-nya di single. Teman bisa pilih semua karena di DroneLink ini sangat-sangat lengkap sekali. Terus kemudian capture priority-nya di distance, jadi berdasarkan jarak ya. Terus speed maksimalnya saya setting di 32 km per jam, bla bla bla. Ini semua settingannya adalah settingan dari aplikasinya, jadi otomatis. Terus kemudian untuk jaraknya teman-teman, untuk ini ya, bentuk alurnya, ini saya menyesuaikan. Saya ingin memoto kebun tebu ya di sini, di samping perumahan. Terus kemudian nanti kita bisa geser, nih bisa diputer ya untuk directionnya. Nih bisa muter kayak gini atau gini. Saya biasanya itu mengikuti alur yang terpanjang teman. Nah kayak gini. Nah jadi nanti dia muternya pertama dari mana? Dari sini ya, sit atau dari sini, saya lupa ya. Intinya nanti dia terbang akan mengikuti alur ini dan dia akan memfoto, mengcapture. Nah gimbal pitch-nya saya setting di -90, dia menghadap ke bawah. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ingin menambah jalur lagi, tinggal di add di sini ya. Di add di sini, tinggal ditambahkan jalurnya. Ini teman-teman, ini sudah otomatis masuk ke aplikasi DroneLink di saya. Jadi saya harus login. Di sini juga login, di komputer login, di sini juga login ya. Ini ada DroneLink, kita klik. Nah, set, kita coba R2, kita load. Nah kan, oke, ini udah jadi ya teman-teman ya, udah sama. Nih di sini ya, udah sama ini. Jadi jalurnya sudah masuk ke HP saya. Yuk sekarang kita langsung praktek di luar. Ini saya udah di luar teman-teman, di dalam ya. Pertama-tama kita nyalakan remote-nya dulu ya. Jadi sebagai informasi ini saya di area bandara. Jadi kalau DJI itu pasti nggak bisa masuk teman-teman. Jadi otomatis kita harus unlock dulu untuk unlock permission-nya. Cuma nanti ini memang terbangnya saya di ketinggian 50 meter aja. Jadi untuk tes saja teman-teman. Saya hampir nggak pernah nerbangkan di sini soalnya. Karena memang dekat bandara ya. Ini tunggu kita connect dulu. Di sini. Nah di sini ya. Ini kita tunggu connect dulu. Kalau sudah connect, nanti kita langsung buka aplikasi DJI Fly untuk unlock di lokasi ini. Ini saya unlock dulu ya. Ini masuk ke profile, terus kemudian ke setting. Terus kemudian di unlock geozone, kemarin ini sudah saya unlock ya. Ya, ini sudah connect, saya juga sudah buka aplikasi DroneLink-nya. Oke, kita taruh agak sini aja. Oke teman-teman, jadi dia udah ready to go. Ini ada tombol sini, ada tombol untuk play. Otomatis ya. Oke. Nih jadi untuk drone-nya udah auto ya teman ya. Ini tak tunjukkan lewat sini aja.
Nih. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya? Saya coba tak screen recorder ya. Oke, ini udah tak screen recorder. Nah, jadi untuk apa namanya drone-nya nanti dia akan berjalan sesuai dengan jalur yang kita tentukan, dan ternyata sekarang gerimis teman-teman. Jadi kita dan ternyata saya melakukan kesalahan teman-teman. Apa? Lupa nggak masukkan micro SD, makanya tadi misinya berhenti terus teman-teman. Dan ini mau nerbangan lagi ternyata hujan. Ya nggak apa-apa. Kemarin saya udah nyoba, kita akan tunjukkan hasilnya aja teman-teman ya. Jadi setelah kita melakukan pembuatan atau pemetaan menggunakan ini, menggunakan DJI Mavic R2. Jadi setelah itu kita langsung ambil micro SD-nya atau memorinya. Fotonya nanti langsung tersimpan di sini dan kita pindah ke komputer. Lalu kita akan membuka aplikasi yang namanya Agisoft. Jadi saya pakai Agisoft Metaset. Biasanya saya kalau pakai laptop itu saya menggunakan Agisoft Photoscan yang 1.4.2 yang enak teman-teman ya. Tapi kalau di komputer ini saya sudah terinstall Agisoft Metaset. Metaset yang berapa ini? Seri nggak tahu berapa. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan aja filenya ke dalam sini. Kebetulan kemarin saya sudah melakukan percobaan di sini test mapping ini ya, kita coba. Nah, kemarin saya coba seperti ini. Ini udah bisa melakukan hasil pemetaannya. Ini ya teman-teman ya. Jadi udah saya olah proses. Jadi kalau saya proses karena saya hanya ingin mendapatkan gambar ortomozaik atau gambar 2 dimensi, saya cukup prosesnya tuh ke align, terus kemudian ke optimize kamera, terus kemudian dilanjut ke build mesh, terus build ortomozaik, sama kita ke export. Exportnya saya biasanya ke TIFF. Nah, ortomozaik yang TIFF, teman-teman kalau misalkan membukanya lewat aplikasi Google Earth itu bisa ke export ke Google KMZ. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya ini pohon-pohon ya, yang tinggi-tinggi ini teman-teman. Ini ada pohon tinggi, di sini ada pohon, di sini rumah-rumah. Itu bisa diproses untuk ke 3 dimensi juga teman-teman. Nah, dari sini ya, ini teman-teman juga bisa proses ke foto 3 dimensi. Tapi nanti untuk pengambilan gambarnya itu agak berbeda kalau misalkan teman-teman ingin ekspornya tuh ke 3 dimensi. Karena saya butuhnya untuk ke 2 dimensi, ya udah ini aja. Sekarang hasilnya seperti apa Mas Niko? Sekarang kita coba buka ya. Saya pakai Quantum Giz desktop. Jadi yang seri 3.0.1. Lama teman-teman, karena di komputer ini kan jarang tak pakai ya. Kalau yang di laptop udah tak pakai yang versi terbaru. Ini sengaja saya ngerekamnya cuma pakai kamera teman-teman, nggak screen recorder ya, biar tangan saya bisa nunjuk-nunjuk. Terus kemudian kita buka. Tadi itu saya naruhnya di sini ya. Ini udah tak simpen di pictures. Terus kemudian ini test mapping R2, ini R2 test ya. Kita coba buka di sini. Sip. Nah, ini teman-teman. Ini ya, hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin lihat rumah. Nah, kenapa kok menggok-menggok kayak gini? Ya karena ini di posisi di pinggir teman-teman. Kalau dia di tengah itu bagus. Nah, makanya kalau teman-teman ingin membuat foto yang bagus, jalurnya misalkan ya, teman-teman ingin membuat kebun ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat kebun dengan batasnya ini, batasnya yang sini teman-teman, teman-teman harus bikin jalur terbangnya agak ke sana. Nah, ke sana dikeluarkan. Ya 5-10 meter lah, 10 meteran saya biasanya. Ini kayak gini, termasuk yang di sini. Kalau teman-teman ingin batasnya ini di sini, apa di sini aja wis. Nah, biar urut dengan bangunan ini, jadi teman-teman harus ke sana. Oke, termasuk yang di kanan kiri juga. Di kanan kiri juga ini kalau teman-teman ingin batas ini tuh bisa lurus, ya teman-teman harus agak ke dalam di sini. Set, otomatis nanti jalurnya akan nambah. Nah, memang begitu teman-teman ya, konsepnya kalau pemetaan itu seperti itu. Nah, akan lebih akurat lagi kalau teman-teman menggunakan RTK, atau bisa juga menggunakan GCP. Jadi akan lebih akurat, teman-teman bisa menggunakan titik GCP, paling enggak ya 4 lah, satu pemetaan seperti ini. Ini ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Ini kemarin saya coba di ketinggian 50 meter. Hasilnya kita bisa lihat sendiri, bunga-bunga tebunya kelihatan ya, jelas. Kalau kita bandingkan dengan hasil aslinya, ini kita coba di sini ya, coba ya. Hasil aslinya di foto sebelum kita olah, malah di close. Nih. Nah, ini. Ya, ini hasil aslinya kayak gini. Kalau hasil setelah di mapping kayak gini. Ya hampir sama teman-teman. Kemarin untuk mappingnya, untuk pengolahannya ini saya menggunakan kualitas medium. Nah, medium aja udah bagus teman-teman, kayak gini ya. Nah, ini menggok-menggok ini ya karena memang pinggir sih, dan
kebetulan kamera DJI itu distorsinya tinggi ya teman-teman, jadi melengkungnya itu tinggi. Ini kayak ini juga melengkung ini ya, ini melengkung kayak gini. Terus kemudian tapi untuk Bataco paving kok, Bataco pavingnya ini lurus. Nih garis-garisnya teman bisa lihat sendiri ya, kayak gini lurus. Ini juga lurus, garis ini juga lurus. Kita coba lihat lagi di sini juga. Kalau memang dia pas nggak di pinggir itu lurus teman-teman. Coba kita lihat untuk yang di sini ya. Nah hutan deras banget itu. Nah ini juga melengkung karena ini biasalah pohon ya, sama mungkin kena angin kemarin. Wow, hutan deras rek. Untung drone. Jadi saya ketinggalan ketinggalan nggak masang micro SD tadi, ada hikmahnya teman-teman. Ini ketinggalan ya, nggak kepasang tadi, ada hikmahnya. Apa? Nggak kodanan. Coba tak paksakan tadi mesti langsung ya jadi hujan sih. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini, informasi mengenai mapping menggunakan DJI Mavic Air 2, produknya DJI. Ini saya baca kalau misalkan menggunakan iPhone di drone deploy itu bisa, tapi harus berbayar. Berbayaran tuh mahal teman-teman. Untuk individu per bulannya itu mulai $149 atau $150, jadi 2 jutaan teman-teman. Itu per bulan, belum setahunnya. Nah kalau teman-teman menggunakan drone link, hanya mapping saja itu bisa murah 900 ribuan atau 1 juta satu kali. Jadi seumur hidup teman-teman, satu akun. Itu teman-teman bisa menggunakan drone ini. Untuk drone-drone yang bisa itu teman-teman bisa langsung buka di webnya Drone Link. Itu ada Mini 3 bisa, Mini 3 Pro bisa, DJI Spark bisa, DJI Mavic Air bisa, Mavic Air 2, dan masih banyak lagi. Autel juga bisa. Jadi untuk aplikasi Drone Link ini, kalau menurut saya sih recommended sih teman-teman, daripada teman-teman beli drone yang mahal-mahal. Kalau misalnya udah punya loh ya, kalau misalnya udah punya itu beli drone mahal-mahal, paling enggak kalau yang DJI produknya DJI itu minimal tuh drone DJI Mavic 3 Enterprise yang harganya kurang lebih 60 jutaan untuk yang paket basic, ditambah kombonya mungkin sekitar 80 jutaan. Itu hanya untuk mapping, tapi memang kualitas kameranya beda teman-teman. Nah, tergantung kebutuhan dari teman-teman semua sih. Kalau memang cuma sekedar mapping biasa, pakai drone seperti ini juga bisa. Kalau teman-teman ingin enak, itu pakai seri Mavic Pro atau Mavic 2 Pro. Paling enak tuh Mavic 2 Pro. Sampai saat ini saya juga masih pakai di DJI Mavic 2 Pro untuk pemetaan, karena dia drone link bisa, fix 4D bisa, pakai drone deploy juga bisa, yang gratisan ya, yang nggak bayar itu juga bisa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga membantu buat teman-teman semua yang ingin melakukan pemetaan menggunakan DJI Mavic Air 2. Semoga bermanfaat. Ya sekali-sekali kita bahas drone aerial ya, mosok drone FPV terus, karena ini kemarin habis nerbangan ini habis crash juga, tapi udah aman sih. Tak benerin. Ini juga lagi ngeprint tempatnya teman-teman, Pavo 20. Sebenarnya udah punya sih, tapi ini tak desain lagi supaya biar bisa masuk 4 baterai. Ini Pavo 20 kayak gini. Teman-teman kalau misalkan mau pesen juga bisa. Jadi ini fungsinya adalah nanti kalau teman-teman bawa masukkan ke dalam tas itu nggak ketekan di sini, karena ini saya printnya pakai PLA, jadi pakai plastik, dia kuat, keras, dan juga anti air yang jelas ya. Mau kena air juga nggak masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.